Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang metode SAW atau Simple Additive Repeat. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memformulasikan metode SAW dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, langsung saja. Langsung saja. Pertama yang kita lakukan adalah menentukan alternatif dan kriteria. Di sini untuk kriterianya ada 4 kriteria dan ada 4 alternatif, yang mana gabungan antara kriteria dan alternatif itu menjadi sebuah matrik yang dikenal, yang kita sebut di sini matriknya adalah matrik XIJ ya. Jadi untuk alternatif 1 itu nilainya, untuk kriteria 1 pada alternatif 1 itu 4, untuk kriteria 2 pada alternatif 1 itu 3, dan seterusnya. Untuk masalah data matrik ini tergantung pada data yang kita miliki pada setiap kriteria yang nanti yang kita dapatkan dari lapangan. Oke. Setelah kita menentukan XIJ atau matriks XIJ, selanjutnya kita menentukan bobot ya. Kita menentukan bobot. Bobot ini aturan yang biasa digunakan untuk menentukan bobot ya, penjumlahan dari semua bobot ya, itu harus atau biasanya sama dengan 1. Ketika dijumlahkan dari keseluruhan bobot itu sama dengan 1 atau sama dengan 100. Jadi bisa milih. Di sini saya menggunakan penjumlahan bobot itu sama dengan 1 ketika dijumlahkan semuanya. Ya. Terus penentuan bobot juga, penentuan bobot itu tergantung pada kepentingan kriterianya. Jadi semakin penting nilai kriteria itu, maka bobotnya akan semakin tinggi. Semakin kurang penting kriteria itu, maka bobotnya akan semakin rendah. Jadi bobot ini tergantung pada seberapa penting kriteria itu ya. Kalau tidak begitu penting, maka bobotnya ya di bawahnya yang penting. Oke, lanjut. Setelah kita menentukan bobot, selanjutnya kita melakukan matrik ternormalisasi ya, matrik ternormalisasi. Untuk menentukan matrik ternormalisasi, ada rumus yang kita gunakan, yaitu ya, rumus yang kita gunakan ya untuk menentukan matrik ternormalisasi yang kita sebut, yang kita di sini RIJ gitu ya. Jadi untuk menentukan RIJ ini, rumusnya adalah ini, XIJ dibagi max XIJ jika J-nya adalah atribut keuntungan atau benefit, dan akan menggunakan min XIJ dibagi XIJ jika J-nya adalah atribut biaya. Jadi kalau kriterianya itu benefit gitu ya, menguntungkan, nah itu nanti kita menggunakan rumus yang di atas. Kalau dia itu bernilai cost gitu, maka rumus yang kita gunakan adalah yang di bawah ini ya. Bagaimana kita tahu bahwa kriteria itu bernilai benefit atau cost? Ya tergantung pada kriteria yang kita gunakan. Contohnya jarak ya. Semakin tinggi jarak, maka itu biaya ya. Contoh kita ingin membangun sebuah toko gitu ya, sebuah toko. Ternyata jaraknya antara jarak atau biaya pembangunan namanya, biaya pembangunan semakin tinggi, biaya pembangunan itu kan tidak baik gitu ya. Kan inginnya kita kan biaya pembangunan itu yang murah tapi kualitas yang baik gitu ya. Seperti itu kan, semakin tinggi biaya maka itu kan tidak semakin baik. Nah itu baru nilainya cost ya. Contoh untuk yang benefit, yang keuntungan, produksi namanya ya. Semakin tinggi produksinya
Nah, itu kan tambah bagus gitu kan, atau semakin tinggi hasil atau apa ya, ya produksi lah contohnya ya, produksi semakin tinggi produksi maka itu akan semakin bagus gitu ya. Berarti kalau semakin tinggi itu semakin bagus, berarti dia kriteria itu bernilai benefit. Kalau semakin tinggi semakin tidak bagus gitu ya, maka dia itu eh, disebut sebagai cost. Itu intinya seperti itu. Ya, saya ulangi, semakin tinggi nilainya itu semakin bagus kriteria itu, maka dia bernilai benefit. Kalau semakin tinggi nilainya itu semakin tidak bagus, maka kriteria itu bernilai cost. Itu ya. Oke, pertama karena untuk kriteria 1 di sini disebutkan benefit ya, maka rumus yang kita gunakan adalah yang di atas XIJ max XIJ. Tuh. C3 berarti ini adalah XIJ-nya dibagi dengan max XIJ. Maksimum dari XIJ ini. Maksimum dari C1 ini. Maksimum berapa nilainya? 4. Paling tinggi 4, ya kan? 4. Berarti ini ya. Jadi untuk yang pertama ini 4 dibagi dengan nilai maksimum dari nilai ini. Oke, saya cari nilai max-nya ya. Max ya. Max ini ya. Max ini dan seterusnya ya. Oke, seperti itu. Berarti maksimum dari nilai C1 ini adalah 4, maksimum dari C2 3, maksimum dari C3 5, C2 3, C3 5, C4 4 ya. Berarti untuk mendapat, karena ini bernilai benefit, maka rumus yang kita gunakan adalah yang di atas XJ max XJ. Berarti 4 dibagi dengan 4 hasilnya 1. 3 bagi 4 hasilnya 0,75, 4 bagi 4 1, 3 bagi 4 0,75 dan seterusnya seperti itu. Sekarang yang cost. Yang cost itu adalah min XIJ dibagi XIJ. Oh, berarti kalau yang cost itu min, yang dicari min ya. Min ya, min dari ini. Ya. Oh, 3. Berarti nanti min XIJ dibagi XIJ. Nah, 3 dibagi dengan 3 hasilnya 1 ya. 3 bagi 4 hasilnya 0,75, 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 3. 1, sorry. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Nah, setelah itu ketika kita sudah mendapatkan nilai RIJ, selanjutnya kita mencari nilai VI-nya ya. Di sini karena sini alternatifnya ada 4, maka VI-nya juga ada 4. V1, V2, V3 dan V4. Untuk mencari nilai VI ini rumusnya ini sigma J sama dengan 1 ke N WJ kali RIJ ya. Berarti WJ-nya mana? Ini ya. Ini dikalikan dengan ini ya. Tapi dijumlahkan ya, dijumlahkan ya. Dijumlahkan ini. Nah ya. Ini ya dibagi ya, ini dikalikan dengan ini ya, ditambah ini dikalikan dengan ini ditambah ya E14 ini dikalikan dengan W1 ditambah lagi ya F14 dikalikan dengan W1 ya, W1. Oh, sorry, keliru ini. Keliru. W-nya RIJ. Oh, berarti ini 1 dikalikan dengan ya C ini. C14 dikalikan dengan C10 ya, dikalikan dengan W1 ya. Selanjutnya ini
ditambah ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini, hasilnya adalah V1. Nah, itu gampangnya seperti itu. Selanjutnya juga seperti itu, ini dikalikan ini ditambah R ini Rij yang ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini, hasilnya adalah V2 dan seterusnya. Nah, ketika sudah selesai maka akan ditemukan di sini bahwa dari keempat nilai VI ini yang terbaik adalah 0,94 atau V1. Oke, sekian tentang SHW. Jika ada sesuatu hal bisa ditanyakan, atau jika belum paham bisa diulang-ulang lagi videonya sampai paham. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.